sensitif. Tapi ada orang, dia maksiat, didemin sama Allah, bahkan dinaikin, rezekinya ditambah. Maksiat lagi, ditambah. Maksiat lagi, ditambah. Maksiat lagi, ditambah. Apakah Allah senang sama orang ini? Enggak, karena Allah pengen menghukum orang ini dengan sakit yang lebih sakit. Kalau dia jatuh dari 1 meter, tapi bagaimana kalau dia jatuh dari 20 meter? Nah makanya buat kita musibah itu ya sebagai peringatan. Apakah ini hukuman atau sebagai ujian? Kita harus jujur dengan diri kita. Kalau kita sedang jauh dari Allah, ini teguran dari Allah agar kita kembali. Seperti kita menghukum anak kita. Kamu kalau waktu itu mama gak kasih uang jajan. Pertanyaannya, kita gak ngasih uang jajan sama anak kita, itu karena rasa benci atau rasa sayang kepada dia? Supaya anak kita gak terus melakukan kesalahan. Jadi ketika Allah menghukum kita, karena Allah sayang sama kita. Dan justru kalau kemudian kita jauh sama Allah, Allah gak tegur kita, ini yang bahaya. Seperti itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Kamila? Satu lagi. Bonusnya. Izin Ustaz, mohon ditunjukkan kepada kami cara membedakan dengan mudah nih kodok dan kodar. Karena seringkali antara kodar dan kodar itu belibet gitu. Wah ini kodok, ini kodar nih. Kalau Om Ina ini kodar sama kodar digabung jadi satu. Kodar jadinya. Ya, itu Ustaz. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada orang Tangerang ditanya gini, kalau orang Tangerang Pak jawabnya gampang. Kalau kodar ada rumah sakitnya. Kalau kodok ada rumah sakit. Karena di Tangerang ada rumah sakit kodar, tapi ada rumah sakit kodok. Jadi gini Pak, kodok dan kodar. Kodok dan kodar, ketika mereka datang sendirian, bisa disebut kalimat kodok. Berarti di dalamnya ada makna kodar. Kalau kodar disebut sendirian, maka di dalamnya ada makna kodok. Kalau kodok dan kodar maknanya adalah ketentuan Allah. Jadi kalau disebut ini sudah kodar Allah, ya berarti kodok juga. Nah artinya sama-sama ketentuan. Oh ini sudah kodok Allah, berarti kodar juga karena maknanya ketentuan. Tapi kalau kita mau membedakan antara kodok dan kodar secara bahasa, kodok ketentuan Allah yang sudah Allah siapkan sejak zaman azali. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah tetapkan seluruh takdir Allah. Nah, ketetapan takdir Allah pada zaman azali, pada zaman terdahulu, itu disebut dengan qada. Nah, ketika takdir itu terjadi, qada ini sudah ada nih. Kalau kayak kita kan qada ini seperti catatan yang udah dicatat di Lauhul Mahfuz. Ketika takdir ini terjadi, ini disebutnya qada. Jadi misalnya kita mengatakan qadarullah, takdir Allah, sama, qada juga takdir. Cuma kalau qada itu masih di dalam catatan, kalau qadar ketika takdir itu telah terjadi. Penjelasan singkatnya seperti itu. Ada yang mengatakan begini, Ustaz, kalau qadar itu bisa kita rubah. Kalau qada nggak bisa, apakah betul atau gimana tuh penjelasannya? Baik. Takdir itu gaib. Takdir itu gaib. Gaib. Kita tidak bisa merubah sesuatu yang tidak kita ketahui. Maka kalau kata qadar bisa dirubah, artinya sesuatu yang sudah terjadi baru kita bisa rubah. Misalnya hari ini kita miskin, kita bisa merubah miskin menjadi kaya. Tapi maksudnya apa? Bukan merubah catatan, merubah dengan usaha. Karena takdir Allah tidak pernah bisa berubah. Dan tugas kita nggak usah nyari takdir Allah apa? Karena Allah nggak mungkin salah dalam memberikan takdirnya. Ya sudah, kita berusaha aja. Jadi seorang muslim yang baik adalah dia menapaki jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mencapai takdir terbaik. Ada orang gini Pak, misalnya gini, kok nggak sholat sih? Takdir saya nggak dapat hidayah. Itu kan? Dan nanti kalau saya dapat hidayah saya juga sholat. Kalau begitu, nanti kalau ketemu orang kayak begitu, pas makan siang bilang, jangan makan. Kenapa? Tunggu takdir punya dari Allah.
Diem aja, jangan diem aja diem. Ntar kalau Allah takdir yang kenyang, ente kenyang gitu. Akhirnya nggak kenyang, dia tipes di oknum gitu. Artinya untuk mencari takdir yang kita belum tahu, kita harus berusaha. Itu maksudnya merubah takdir. Artinya apa? Kita bisa merubah takdir yang kita rasakan sekarang, ya qadar tadi. Bukan merubah catatan takdir. Maksudnya mungkin seperti itu, Pak. Jadi hari ini kita nggak punya ilmu, kita rubah takdir yang punya ilmu. Dengan punya ilmu, dengan apa? Usaha belajar supaya dapat takdir punya ilmu di masa yang depan. Jadi kita merubah takdir yang telah kita ketahui agar menjadi lebih baik, itu maksudnya. Allah alam bisawab, karena qadar yang sudah terjadi, qada yang belum terjadi. Seperti. Ada yang nanya lagi? Belum nyalain dong. Jadi mau nanya? Penasaran kan tanya. Terlalu dekat itu, terlalu dekat. Geser. Sama karaoke bentar. Saya mau tanya, di kita itu ada istilahnya bahasa karma itu, kalau kita mungkin ada mungkin kita atau teman kita, itu kamu kena karma, itu kesalahan kamu yang dulu, itu istilahnya musibah atau memang karma atau seperti apa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu tentang definisi karma menurut bahasa Indonesia. Dalam pikiran saya, karma itu adalah balasan yang setimpal atas perbuatan atau atas kesalahan yang kita lakukan. Itu karma. Secara umum sebetulnya, kalaupun itu terjadi, itu semua karma Allah. Sudah sebutkan dalam Quran, Allah mengatakan zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Allah mengatakan munculnya kerusakan di bumi dan di lautan itu disebabkan karena ulah manusia. Karena ulah manusia. Jadi artinya, ya al-jazaa min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amalnya. Namun belum tentu orang yang dapat musibah itu adalah karma. Seperti tadi misalnya begitu banyak orang ini baik tapi dikasih musibah, orang dia melakukan kesalahan. Dia misalnya orangnya soleh, sering ke masjid, tapi ketipu terus. Dia karmanya dari mana? Ya, karena musibah Allah berikan sama dia untuk menyempurnakan kebaikannya. Jadi tidak semua musibah itu adalah karma. Walaupun kita bisa katakan karma itu adalah hasil dari sebuah kejahatan. Iya. Tapi tidak semua musibah itu karena karma. Tapi ketika dilakukan kejahatan, apakah akan dibalas oleh Allah? Bisa jadi. Itu menjadi. Ya, Allah. Gimana jadi kepuas? Bukan masih penasaran. Oke, makasih Om Didi. Ada lagi Om Syed? Om Syed juga mau nanya kayaknya. Hah? Tante, yang di sana, hei, ada yang mau nanya? Yang ngobrol di situ. Ada? Ada tante? Oh, ada yang mau nanya, tante. Buka. Cek. Sabar. Siapa yang melarang istrinya curi? Nggak mau tuh, nggak mau, ada bocor dah, termakul, karena, dan ada, bukan, masih ada yang nanya, Anda, sudah, Om. Terima kasih banyak, cuma malu menanya Ustaz. Udah, Toib. Palas. Cukup, katanya semua udah cukup kelas sudah puas. Alhamdulillah, sama maaf kalau sesuatu yang terlalu dalam pengetahuan saya, semoga ayat itu kita Amin.
Kalau mau diambil ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani ngaji. Oke.